Pensil yang dilihat tegak di atas permukaan air tampak membengkok pada bagian pensil yang terbenam dalam air. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan seberkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Masih bingung? Let's check it out. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa aja syarat terjadinya pembiasan. Yang pertama adalah cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Dua medium berbeda kerapatannya. Maksudnya gimana? Seperti udara air. Udara mediumnya lebih renggang ketimbang air. Cahaya bisa merambat dari udara ke air, atau cahaya bisa merambat dari udara ke kaca. Yang kedua adalah cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Artinya sudut datangnya lebih kecil dari 90 derajat. Gambarnya kayak mana ya? Oke, di sini kita menggunakan dua mediumnya adalah udara dan air. Ya, seperti biasa kita buat dulu garis normalnya. Dan gambarkan dulu sudut 90 derajatnya. Ya, jadi yang garis merah ini adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, ya. Kemudian sudut datangnya, sinar datangnya bisa jadi dia akan seperti ini dengan sudutnya sebesar ini. Kemudian akan seperti ini dengan sudut sebesar sekian, ya. Jadi yang penting sudut datangnya tidak boleh lebih besar dari 90 derajat. Kalau dia 90 derajat, Miss, atau sejajar dengan garis normal, ini dia. Jika sinar datang sejajar dengan garis normal, maka sinar akan diteruskan. Sampai sini paham ya? Pembiasan cahaya memberikan ilusi optik kepada kita sebagai batang pensil yang membengkok di dalam air. Ya, dalam peristiwa ini disebut juga dengan hukum pembiasan atau hukum 2 Snellius. Jadi ada dua bunyinya. Yang pertama bisa bahas di sini sesuai dengan gambar, yaitu kenapa pensilnya bengkok dalam air ya. Jadi kita gunakan dua mediumnya adalah udara, yang di atas udara, dan air yang di bawahnya ya. Udara itu medium sama dengan indeks bias ya. Indeks bias itu kan simbolnya adalah N. Karena cahaya merambat dari udara maka dia Na. Menuju air Nb ya. Jadi sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal ya. Sini kita bisa lihat bahwa tetanya makin kecil ya. Awalnya theta A ini adalah sudut antar sinar datang dan garis normal, sedangkan theta B adalah sudut antara sinar bias dan garis normal ya, makin kecil ya. Nah, karena sinar ini melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda, dari medium yang renggang ke medium yang rapat. Ya. Jadi sama seperti orang-orang yang biasa menomba ikan. Ya, biasanya itu tinggal di sungai, orang-orang pedesaan yang ingin makan ikan ya. Biasanya mereka sudah tahu cara memastikan ikan gitu. Memang kelihatannya ikan ini di sini, tapi sebenarnya posisinya ada di sini. Ya. Karena itu orang-orang dulu atau yang sekarang yang masih menomba ikan, mereka ternyata sudah mengetahui, sudah menerapkan prinsip dari hukum pembiasan, yaitu atau hukum 2 Snellius ya. Bunyi hukum kedua ya. Ini dia. Kita balikkan lagi. Tadi kan orang ingin menomba ikan, sekarang ikan ingin menomba ya atau ikan pemanah. Ikan pemanah ini makanannya adalah serangga yang ada di atas udara ya. Jadi kira-kira gimana dia mau menembak ini? Mau mendapatkannya. Ikan ini sudah mengetahuinya. Artinya dia sudah tahu letak atau bidikannya tepat atau tidak pada serangga. Jadi bagaimana prosesnya, Miss? Ya, ini bisa kita jelaskan pada bunyi hukum yang kedua, yaitu ya kita gunakan lagi seperti biasa, tapi kali ini kita gunakan yang pertama adalah air. Karena nanti sinarnya datangnya dari air. Artinya sinar yang dilihat si ikan dari air menuju udara ya ke serangga tersebut. Jadi air jadi Na, indeks biasnya, dan udara adalah Nb. Ya,
Kemudian sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya, kita bisa lihat di sini, makin jauh dia dengan garis normal. Ya, dari sebelumnya sinar datangnya, maka ini lebih besar lagi sudut untuk sinar biasnya. Persamaan Snellius yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 adalah indeks bias medium 1. Ya, jadi ini sebenarnya tergantung aja. Tergantung dari cahaya atau sinar datangnya dari mana. Jika sinar datang dari udara, maka N1-nya untuk udara. Jika sinar datang dari air, maka N1-nya untuk air. Atau sinar datangnya dari kaca, maka N1-nya untuk kaca. Ya. Jadi indeks medium 1 dan N2 adalah indeks bias medium 2. Sin theta 1 atau theta 1 adalah sudut datang dalam medium 1 dan theta 2 adalah sudut bias dalam medium 2. Cahaya dibiaskan karena perbedaan kerapatan optik antara dua medium yang dinyatakan oleh besaran indeks bias medium N. Ya, indeks bias mutlak itu simbolnya adalah N. Adalah hasil bagi antara cepat rambat cahaya dalam udara atau vakum dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Ya, besarnya cepat rambat cahaya dalam udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini wajib kalian hafal. Ya, kemudian indeks bias paling kecil yaitu ditetapkan sebagai indeks bias vakum atau indeks bias udara nilainya adalah 1. Ini merupakan indeks bias yang paling kecil. Dan ini juga harus dihafal. Ya. Kemudian, semakin rapat medium yang berarti N-nya lebih besar, semakin kecil cepat rambat cahaya V dalam medium ini. Ya. Jadi persamaan matematisnya adalah N1 dikali V1 sama dengan N2 kali V2. Ya. Kalau V-nya kecil ini artinya adalah kecepatan. Kita ketahui V sama dengan lambda dikali F, sehingga N1 dalam kurung lambda 1 kali F sama dengan N2 dalam kurung lambda 2 kali F. Pada peristiwa pembiasan, frekuensi cahaya tidak berubah. Ya, mau dia melewati medium dari yang kurang rapat ke rapat atau dari rapat ke kurang rapat, frekuensi cahaya tidak akan berubah. Sehingga persamaan matematis sesungguhnya adalah N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Ya. Selanjutnya contoh soal. Cahaya merambat dari udara ke dalam air, indeks bias airnya adalah 4/3. Jika panjang gelombang di udara 5000 Armstrong, berapa cepat rambat dan panjang gelombang dalam air? Ya, pertama kita gambarkan dulu, kira-kira seperti inilah yang terjadi. Karena cahaya merambat dari udara ke air, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. Kurang rapat ke rapat, sinar dibiaskan mendekati garis normal. Oke, jadi diketahui yang pertama adalah indeks bias udara. Karena dari udara, indeks bias udara adalah NU sama dengan 1, indeks bias air adalah Na sama dengan 4/3, dan cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Panjang gelombang cahaya di udara adalah 5000 Armstrong. Ditanya, cepat rambat cahaya di air atau simbolnya adalah VA, dan panjang gelombang cahaya di air simbolnya lambda A. Oke, ini bisa kita cari ya dengan rumus yang Miss bahas tadi sebelumnya. Kita kerjakan dulu bagian yang VA-nya, cepat rambat cahaya di udara. Jadi kita cari tahu dulu apa hubungannya. Rumus yang ada V-nya berarti N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Sesuai kan karena diketahui kedua indeks bias ini. Kalau tidak diketahui gimana, Miss? Usahakan ini dihafal indeks biasnya. Paling utama yang dihafal itu adalah indeks bias udara, ya. Jadi N1 V1 sama N2 V2. Karena, Miss ulangi lagi, karena cahayanya merambat dari udara ke air, maka N1-nya adalah udara, sedangkan N2-nya adalah air. Ya, silahkan cari berapakah cepat rambat cahayanya. VA-nya berapa ya?
Untuk yang kedua, ya, kita mau cari lambda A nih. Diketahui lambda U-nya sama dengan 5000 Armstrong. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Jadi hubungannya rumus menggunakan lambda adalah N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Ya, Miss ulangi lagi karena dia cahaya merambat dari udara ke air, maka N1-nya adalah udara. N2-nya adalah air. Jadi NU kali lambda U sama dengan NA kali lambda A. Oke, silakan dicari berapakah panjang gelombang cahaya di airnya. Soal kedua. Sebuah keping kaca sejajar dari bahan kaca, diketahui indeks bias kacanya adalah 1,5. Tercelup sebagian di dalam air, N airnya 4/3. Seperti ditunjukkan pada gambar. Seberkas sinar datang pada permukaan kaca yang atas dengan sudut datangnya alfa. Masuk ke dalam kaca dan meninggalkan permukaan kaca yang bawah dengan sudut bias beta, yaitu sin beta sama dengan 3/8. Hitunglah besar sudut datang. Berarti kita ditanya berapa besar sudut alfanya. Ya, di sini kita tidak menggunakan dua medium lagi, malahan 3, ada udara, kaca, dan air. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ya, pertama kita harus ngapain, Miss? Pertama kan berimajinasi dulu, kemudian kan gambarkan. Jadi jangan berimajinasi aja atau ditengok-tengok aja soalnya. Imajinasikan sedikit kira-kira gimana ini kasusnya, kemudian kita gambarkan. Ya, jadi ini kaca. Ya, di atas kaca ada udara. Ya, jadi ini masih kaca dan ini adalah air di bawah kaca. Tadi kan sesuai dengan gambarnya. Diketahui indeks bias udara selalu adalah 1, indeks bias kaca 1,5. Dan indeks bias air adalah 4/3. Jadi, sinar datang dari udara ke permukaan kaca dengan sudut datangnya adalah alfa. Ya, sinarnya dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian sinar dari kaca merambat ke air itu dengan sudutnya adalah theta K. Ya, kenapa sudutnya sama, Miss? Karena dia masih dalam satu medium. Kaca ini masih kaca. Ini peta ini artinya adalah kaca. Ya, dalam satu kaca, jadi tetanya masih sama. Kemudian sinar datang dari kaca ke air, itu maka sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal dengan sudut biasnya adalah beta. Ya, disoalkan diketahui sin beta sama dengan 3/8. Ya. Jadi sebenarnya di sini kan sudah dapat sih kuncinya dari gambar ini sendiri. Pertama lihat ini NU. Indeks bias udara. Indeks bias udara kawannya alfa. Indeks bias kaca kawannya theta K. Indeks bias air kawannya beta. Jadi kalau N dengan alfa, berarti kan rumusnya adalah kira-kira adalah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Jadi untuk di atasnya udara dengan kaca itu kira-kira adalah NU sin theta U sama dengan NK sin theta K. Kenapa, Miss? Tadi karena sinarnya datang dari udara menuju ke permukaan kaca. Jadi N1-nya adalah udara, N2-nya adalah kaca. Kemudian dari kaca ke air, maka N1-nya yang si kaca. NK sin theta K sama dengan NA sin theta A. N2-nya si air. Karena dia silang ini kan sama-sama kaca, kita boleh coret dong. Jadi NU sin theta U sama dengan NA sin theta A. Sehingga NU sin alfa sama dengan NA sin beta. Sin theta U kan udara. Diketahui di soal adalah alfa. Nah, sedangkan sudut biasnya theta A itu adalah beta. Kan sudah diketahui juga di soal. Setelah itu dimasukin semua angkanya, barulah kan dapat sin alfanya. Sin alfa yang kita tanyakan adalah alfanya. Jadi alfa sama dengan sin pangkat min 1 dari berapa. Misalnya sin alfanya di sini nilainya adalah 0,8. Maka ini gunakan sin pangkat min 1 masukin sin 0,8-nya. Sin inverse ini namanya sin inverse ya. Ini dapat dari mana, Miss?
Ini dapatnya dari kalkulator. Buka kalkulatornya, kemudian cari ada kata sin pakai min 1. Biasanya kita gunakan shift dulu, baru tekan sin itu untuk membuat fungsi sin inverse-nya. Ya, jadi baru masukin angkanya di sini. Oke, sampai sini paham ya? Selamat mengerjakan.